Pergi sekarang dari sini. Hehehe. Tunggu, siapa kamu? Siapa kamu sebenarnya? Siapa sebenarnya orang itu? Hehehe. Makhluk-makhluk ini benar-benar merepotkan. Hehehe. Tapi syukurlah dia bisa menjauh. Hehehe. Makhluk sialan, berhenti mengganggu manusia yang datang ke sini. Hehehe. Apa urusanmu? Kamu juga bagian dari kita. Dasar bodoh. Kenapa kamu harus melindungi manusia? Bukankah manusia itu sampah? Kamu tidak berhak berbicara seperti itu. Kamu cuma entitas yang sudah mati. Kamu cuma obsesi dari seseorang. Ngeh, eh, eh, Derajat manusia lebih tinggi dari kalian semua. Jadi, berhentilah. Sudah banyak korban yang kalian ambil hanya untuk itu. Eh, eh, Bukan urusan lu. Lu juga sama. Kita nggak ada bedanya sekarang. Apa yang sebenarnya mereka bicarakan? Aku terlalu jauh untuk dengar mereka berbicara. Orang itu tadi memukulku, tapi kenapa tidak ada rasa sakit? Orang itu, apa dia mencoba melindungiku? Dan siapa yang terbang itu? Apa itu hantu? Sialan, aku harus kasih tahu ke Kak Vino. Selagi mereka masih bertarung, aku harus pergi kasih tahu ke Kak Vino tentang ini. Kenapa Arya lama sekali ya? Padahal cuma nyari sumber mata air aja. Kok lama? Apa di sini nggak ada sungai ya? Apa jangan-jangan dia tersesat? Kuharap jangan ceroboh dia ini. Ada apa, Rias? Kenapa kamu lari begitu? Udah kayak lihat hantu aja? Hah, hah. Bukan cuma hantu, Kak. Saya juga lihat ada orang di sana. Kamu nggak lagi berhalusinasi kan, Aryas? Ini masih sore, belum malam. Nggak mungkin aku berhalusinasi, Kak. Aku benar-benar lihat ada hantu. Bahkan ada 4. Hah? Aryas, apa kamu bercanda denganku? Oh iya, aku minta kamu buat cari mata air kan? Apa kamu sudah ketemu? Eh, belum, Kak. Aku nggak boleh masuk lebih dalam sama orang itu, Kak. Orang itu aneh dan juga tidak bisa dideskripsikan. Orang itu bisa bikin aku mental, tapi nggak ada aura apapun dari dalam dirinya. Dan anehnya, dia juga bertarung melawan 4 hantu itu. Kurasa dia menyelamatkan diriku dari mereka. Makanya dia mendorongku. Ceritamu sepertinya nggak nyata, Aryas. Apa aku harus percaya hal seperti itu? Tentu saja benar, Kak. Kak Vino harus percaya denganku. Oke lah, Aryas. Tunggu malam hari. Kita akan ke sana. Aku penasaran, apakah itu benar atau tidak. Kak, orang itu sedang bertarung melawan 4 hantu. Mungkin dia akan mati, Kak. Aryas, kamu pikir saja lagi. Kalau orang itu benar-benar manusia, kenapa kita nggak melihat dia masuk ke sini? Orang yang kamu bilang itu pasti bukan manusia, Aryas. Tapi berhenti bicara lagi, Aryas. Hari sudah mau malam, jadi kita tunggu malam hari saja. Lihat, aku mengumpulkan buah-buahan terlebih dahulu daripada kamu yang masih belum menemukan airnya. Eh, Aryas, keluarkan auramu itu dan perlihatkan kepadaku.
Baik kak, saya akan mengeluarkannya sekarang. Auraku saat ini nggak stabil kak, gara-gara ngelawan orang itu. Ya, aku juga tahu Aryas, auramu ini juga bisa membantumu dapat kekuatan kan? Dan auramu sudah ada di batasan mencapai tingkat 4. Apa kamu siap Aryas? Dan kamu juga bisa panggil Rohtron sendiri. Kak, saya mau tanya tentang Rohtron ini. Ayo berbicara sambil jalan saja Aryas. Jadi, seperti apa kak cara memunculkan Rohtron? Saya benar-benar ingin punya Rohtron sendiri. Ya, kamu harus sampai fisik sempurna Aryas. Tubuhmu harus menyesuaikan dengan auramu itu. Hanya dengan begitu, kamu bisa panggil Rohtron. Eh, apa Rohtron itu bisa dipilih kak? Mau apa saja? Kalau itu, aku nggak bisa bilang Aryas. Bisa atau enggaknya. Tapi kamu hanya akan mendapatkan yang bisa kamu dapat. Hah? Maksudnya gimana? Aku nggak paham. Kamu kalau mau Rohtron, masukilah alam bawah sadarmu. Nanti akan kubantu. Beneran kak? Kak Vino mau bantu saya? Tentu saja Aryas. Di mana Aryas kamu lihat orang itu bertarung? Eh, nggak ada siapa-siapa. Tadi mereka bertarung di sini kak. Bener deh. Buktinya nggak ada siapa-siapa di sini Aryas. Apa kamu bercanda denganku? Tadi mereka beneran bertarung di sini kak. Serius deh. Baiklah, biar aku yang ngecek di sini. Benar. Ada yang bertarung di sini. Meski tidak ada bekas pertarungan di sini, tapi sisa-sisa kekuatan masih tertinggal di sini. Benar kan, Kak? Apa yang ku bilang? Batu ini memiliki pola formasi. Apa itu pola formasi, Kak? Lihat ukirannya, Aryas. Ya, aku lihat di menara juga ada pola-pola seperti ini. Apa ini ada istimewanya, Kak? Tentu saja ada, Aryas. Ukiran ini ternyata sudah ada di sini sejak puluhan tahun dan masih aktif. Aryas, perhatikan ini. Lihat baik-baik. Wah, itu bisa berubah. Keren sekali. Sekarang aku paham, Aryas. Hahaha. Aku tahu kamu ada di sini. Kenapa tidak keluar? Kak Vino berbicara dengan siapa? Kenapa kamu tidak keluar sekarang? Bukankah kamu menyuruh orang ini tidak masuk lebih dalam? Kenapa sekarang marah tidak berani keluar? Eh, 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 eh. Kamu berbeda dengan orang di sebelahmu. Jangan bersembunyi seperti ini. Jika niatmu memang baik. Ngeh, eh, 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 eh. Anak muda, siapa kau? Kenapa kau memiliki aura orang itu dan orang lain juga ada bersamamu? Siapa dirimu? Siapa yang kau maksud? Kamu memiliki aura anak itu, Hendra dan Moka. Eh, 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 eh. Kamu kenal dengan kedua guruku yang ada di wilayah lain? Mereka ternyata sudah jadi guru ya. Heh, eh, eh, eh. Bocah-bocah itu benar-benar telah dewasa. Siapa kamu senior? Dan apa hubunganmu dengan kedua guruku? Eh, 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 eh. Aku sudah tidak ingat lagi namaku siapa. Alasan aku kenal gurumu karena mereka dulunya adalah anak yang baik. Penjelasan senior. Sepertinya senior sudah sangat tua ya.
Senior sudah ada di sini sejak lama. Anak muda, siapa namamu? Dan apa tujuanmu datang ke sini? Senior, namaku Vino. Aku datang ke sini tujuannya untuk membantu dia membangkitkan roh tronnya. Dan alasan lainnya adalah untuk memeriksa kondisi di sini. Kenapa bisa banyak orang yang menghilang dari sini? Hehehe. Lebih baik kalian tidak perlu melakukan itu. Karena hutan ini sangat berbahaya. Bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Hehehe. Karena kamu murid orang itu, kenapa kamu nekat datang ke sini? Apa orang itu tidak memberitahumu tentang hutan ini? Tentu saja tidak, karena aku dengan mereka sudah berpisah. Dulu hutan ini juga hutan yang banyak pengunjung, tapi kenapa bisa jadi seperti ini? Kamu tahu apa? Dulu memang banyak pengunjung, tapi sebenarnya satu persatu orang menghilang. Karena tidak ada yang sadar mereka hilang. Jadi orang-orang tetap masih mengunjungi tempat ini. Apa? Ternyata sudah dari dulu hutan ini tetap bisa bikin orang hilang. Iya, karena sesuatu terjadi waktu itu. Orang yang menghilang bertambah banyak dan jadi seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, senior? Kenapa ini semua bisa terjadi? Eh, eh, eh. Bukankah temanmu itu melihat yang aku lawan tadi itu? Hah? Apa hantu maksudnya? Lebih tepatnya roh iblis. Mereka yang melakukan hal itu. Hah? Ada roh iblis di sini? Ada di mana sumbernya? Bisa beritahu diriku, senior. Hah? Kamu tidak perlu melakukan itu. Itu bukan sesuatu seperti mainan. Kamu bisa terbunuh jika ke sana. Apalagi kamu masih kecil dan masih muda. Bagaimana sekarang? Apakah aku bisa ke sana? Aura ini, iblis, kamu memiliki roh tron iblis, anak muda. Bagaimana bisa kamu melakukan hal itu? Roh tron iblis harusnya tidak bisa bersatu dengan manusia tanpa sesuatu. Bagaimana caramu melakukannya? Ya, senior benar. Ini terjadi karena dulu waktu aku usia 5 tahun. Apa kamu benar-benar ingin masuk, anak muda? Ya, aku ingin melihatnya sendiri, senior. Baiklah, kalau gitu kamu bisa jalan lurus saja di sana. Ada mata air yang kalian cari. Di dekat sana ada sumbernya. Eh, 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 eh. Aku lihat juga. Kamu paham tentang pola formasi yang ada di batu itu. Formasi ini adalah formasi segel kan? Hehehe. Kamu memang pintar. Formasi ini adalah formasi segel yang menahan diriku. Senior, apa senior mau aku bebaskan dari segel ini? Tapi, jika segel ini rusak, jiwa senior akan hilang dari sini. Hah, jika kamu bisa hancurkan segel ini, lebih baik hancurkan saja. Saya sudah tidak tahan ada di tempat ini. Senior, apakah senior yakin ingin aku lepaskan segel ini? Aku sudah terjebak di sini sudah lama. Jiwaku juga sudah terkontaminasi oleh energi iblis yang ada di hutan ini. Jika aku tidak bisa menahan energi iblis ini, aku akan menjadi bagian dari mereka. Aku lebih baik menghilang saja kalau begitu, supaya tidak menyakiti orang-orang yang akan datang ke tempat ini. Hahaha. Kamu membiarkan manusia memasuki kedalaman ini. Hahaha. Otamus, ternyata dirimu yang dipanggil oleh mereka. Jiwa mati sepertimu masih saja ikut campur urusan ini. Jika mereka ingin mati, maka biarkan saja. Anak muda, kalian berdua mundurlah. Aku akan menghalanginya.
Kalian cepat pergi. Tidak perlu, senior. Saya bisa melakukannya sendiri. Hahaha, bocah, kau pikir dirimu siapa? Berani sekali berbicara seperti itu padaku. Hahaha. Sungguh kehormatan bisa menemukan manusia setengah iblis seperti dirimu.